Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Marfauzan, NIM 200512140442, kelas Sistem Informasi 2020B. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Belum itu, pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency dari Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol yang untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah Internet Working, yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan, berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Namun, Anda juga harus mengetahui sejarah singkat internet dunia hingga dapat dinikmati sampai saat ini. Nah, lalu ada juga internet yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Lalu yang kedua ada Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Lalu yang ketiga ada Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah internet. Seperti yang di awal tadi, internet adalah merupakan awal proyeknya ARPANET. Nah, ARPANET itu yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Proyek ARPANET sendiri dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol yang digunakan untuk internet. Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET, awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota, sehingga saat terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Nah, lalu pada awalnya proyek ARPANET sendiri menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Nah, setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah dan institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan, maka ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Nah, ARPANET ini dikhususkan untuk digunakan keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. Sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu internet.
Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet terdapat kejadian penting yang terjadi pada tahun 1957. Negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada tahun 1958 Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi di Amerika Serikat. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET, yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet sampai saat ini. Nah, pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Dan pada tahun 1968 disusul dengan jaringan Timnet. Anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas dan institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, International Network Working Group atau INWG dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INWG pertama kali melakukan pertemuan dengan Vincent ditugaskan sebagai pembicara pertama, sehingga Vincent dikenal sebagai bapak internet hingga sekarang. ARPANET mulai melayani beberapa layanan basis data untuk komersial seperti Lexis, SDC, Orbit, Dialog, The New York Times, Databank, dan sebagainya melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan Inggris serta Royal Radar Establishment dari Norwegia bergabung dengan ARPANET. Lalu internet masuk di Indonesia. Awal internet di Indonesia berdasarkan catatan WUIS, ARIN, dan APNIC, protokol internet IP pertama dari Indonesia, UNetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988, yaitu didirikan Ernest Ibrahim, Suryanto Andi Somarta, Muhammad Ihsan, Robi Sobiekti, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayono, dan Ono W. Purbo. Nah, ini merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet Indonesia pada tahun 92 hingga 94. Masing-masing personal telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan jaringan komputer di Indonesia. Tulis-tulisan tentang keberadaan jaringan internet Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel media cetak seperti Kompas berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio di bulan November tahun 90, dan juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron Hiburan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Nah, lalu ISP yaitu Internet Service Provider atau penyedia layanan internet yang ada di Indonesia. Tahun 94 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu pihak Postal belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Akses awal di internet mula-mula pakai mode teks dengan shell account, browser link, dan email client Pine serta chatting dengan converse pada server IEX. Nah, tahun 95 pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan pada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Rednet pimpinan BRM Roy Raza Siamin. Mulai 95 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser links di AS, maka memakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang dan membuahkan masyarakat Indonesia lebih solid di dunia informasi. Rekan-rekan e-commerce membangun komunitasnya di beberapa mailing utama seperti Warta e-commerce @egroups.com, Mastel e-commerce @egroups.com, e-commerce itb.ac.id, dan i2bc @egroups.com. Nah, ini adalah salah satu contoh survei yang diadakan pada Januari tahun 2020. Total populasi di Indonesia ada 272 juta dan HP yang terkoneksi ada 338 juta, yaitu 124% lebih banyak daripada jumlah penduduk kita. Dengan pengguna internet di Indonesia ada 175 juta, ada 64%, dan 160 juta diantaranya aktif
160 juta penduduk di Indonesia aktif bermedia sosial. Survei diadakan oleh Hootsuite pada bulan Januari tahun 2020. Di internet pun juga ada manfaat dan kekurangan. Untuk manfaatnya ada di bidang bisnis, seperti kita bisa berjualan di marketplace, Tokopedia dan lain-lain. Lalu ada bidang pendidikan, seperti sekarang bisa menggunakan Google Classroom ataupun pembelajaran secara daring di waktu pandemi saat seperti ini. Lalu di bidang informasi, ada informasi cepatnya tersebarnya berita informasi seperti berita-berita terupdate dari dalam negeri maupun luar negeri. Di bidang kesehatan kita bisa mencari resep-resep ataupun melakukan reservasi online rumah sakit dan melakukan mendiagnosis awal untuk keperluan pertolongan pertama. Lalu bidang sosial dan hiburan ada sosial media seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, lalu dampak negatifnya ada cybercrime seperti pencurian data ataupun pemalsuan data, pencurian data pribadi, dan lain-lain. Banyak bahaya virus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada pembuatan dan penyebaran konten ilegal seperti pornografi dan lain-lain. Indonesia juga sudah melakukan usaha untuk memblok situs-situs pornografi yang ada melalui Kominfo. Lalu penyebaran ujaran kebencian seperti hoax dan terutama ramainya saat politik menjatuhkan lawan politik dan melakukan penyebaran ujaran kebencian. Nah, begitulah untuk presentasi tentang sejarah internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.